Salah satu kunci rezeki adalah dermawan terhadap orang miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa para hamba dibantu dan diberikan rezeki karena sebab lemahnya mereka, karena sebab lemahnya mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Sa'ad radhiyallahu anhu melihat bahwa ia memiliki keunggulan dari orang lain. Rasulullah SAW bersabda, bukankah Anda dibantu dan dikasih rizki melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Barang siapa menginginkan pertolongan dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, maka muliakanlah orang-orang yang lemah, yang menghormati dan bersikap baik kepada orang yang lemah. Wa mimma fi rizki, dan itu dari kunci-kuncinya rezeki, al-ihsan, berbuat baik, ila fuqara'i, kepada orang-orang fakir. Waqad bayana, dan sungguh telah menjelaskan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim yang mulia, annal ibad, sesungguhnya hamba itu yungsuruna, di bantu, wa yurzaquna, dan dikasih rezeki siapa ibad, bisa babi duafaihim, karena sebab lemahnya mereka. Rawa bercerita meriwayatkan siapa al-Imam al-Bukhari, Imam Bukhari, Mus'ab, dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ro'a, melihat siapa Sa'ad radhiyallahu anhu, Sa'ad radhiyallahu anhu, anna lahu fadlan ala mantunah, anna lahu, karena sesungguhnya baginya fadlan, mempunyai keutamaan, alaman, daripada orang tunahu, yang di sebawahnya. Dia mempunyai fadlan, keunggulan antuni min dunihi, dari alaman punya keunggulan, alaman atas orang, min dunihi, alaman tunahu, atas lainnya. Olah bersabda siapa Rasulullah SAW, hal tungsoruna, adakah Anda dibantu, watur zakuna, dan dikasih rizki siapa Anda, illa bidu'afaikum, melainkan dengan sebab orang-orang yang lemah di antara kalian. Paman, maka barang siapa rohaba, yang menginginkan siapa man, binasrillahi, dalam pertolongannya Allah Ta'ala, memberi pertolongan iyahu padanya, warazaqahu, dan memberi rizki siapa lo padanya, jalla jalaluh,
Waliyukrim, maka hendaknya memuliakan siapa man adwafa, akan orang-orang lemah. Waliyusin, dan berbuat baiklah ilaihim, pada duafa. Jadi salah satu kunci rezeki adalah berbuat baik kepada orang yang lemah dengan cara apapun dan apapun yang untuk berbuat baik. Mungkin uang, mungkin pendidikan, mungkin kata-kata, mungkin apa saja yang disebut al-ihsan ila duafa, berbuat baik kepada orang yang lemah. Nah, Allah menyampaikan kalau kita mau berbuat baik kepada orang yang lemah, itu jadi pintu rezeki kita. Wabayana, dan menjelaskan siapa Nabi al-Karim yang mulia, aidan begitu pula, anna ridohu, karena sesungguhnya ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam yutlabu, dicari ridhonya Nabi, yutlabu, dicari bil ihsani ila fuqara, dengan berbuat baik kepada orang fakir. Nabi pernah menjelaskan bahwa ridhonya Nabi itu karena dicari karena orang itu mau memberikan kebaikan kepada orang fakir. Jadi kalau ada orang mau mengasihi ke orang fakir, ridho Nabi itu. Waqad rawal a'imah Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Hibban wal Hakim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu abghuni fi du'afaikum fa inna ma turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum. Waqad rawa, dan sungguh telah menceritakan siapa al-a'imah, para imam, ya Imam Ahmad wa Abu Dawud dan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Tirmidzi wa Nasa'i dan Nasa'i wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban wal Hakim dan Hakim an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala, berkata, sami'tu, aku mendengarkan Rasulullah, pada Rasulullah, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah. Ini diriwayatkan oleh para imam banyak. Kemudian aku pernah mendengar Rasulullah yaqulu, berkata siapa Rasulullah, abghuni bi du'afaikum fa inna ma turzaquna wa tunsuruna bi du'afaikum. Bantulah aku untuk menolong orang-orang yang lemah dari kalian, karena sesungguhnya Anda dikasih rezeki dan ditolong karena orang-orang yang lemah. Abahuni, bantulah aku. Fi du'afaikum, untuk menolong orang-orang yang lemah dari kalian. Wa innama turzaquna, karena sesungguhnya Anda dikasih rezeki. Dikasih rezeki siapa Anda? Waktu soruna, dan ditolong siapa Anda semua? Bidu'afaikum, karena orang-orang yang lemah dari Anda.
Jadi ada, kalau kita bisa memberi orang lemah, kita yang dapat banyak. Maka niatnya pada jadi bos, jangan niat jadi kuli. Jangan niat jadi pekerjaannya niatnya jadi bosnya. Kalau Anda bisa mengasih pekerja-pekerja itu dengan lebih banyak, Anda akan dapat untung lebih banyak lagi. Kalau makin banyak karyawannya, makin banyak pekerjanya, berarti Anda mendapatkan sesuatu lebih banyak daripada karyawan itu. Waqala, dan berkata siapal mulai qari fi syarhi qawlihi abghuni fi du'afaikum utlubu ridha'i bil ihsani ila fuqaraikum. Syekh Mulai Qari menjelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi abghuni fi du'afaikum, maksudnya utlubu ridha'i bil ihsani ila fuqaraikum. Maksudnya carilah keridhaanku dengan cara berbuat baik pada orang-orang fakir. Jadi kalau kepengen dapat ridhonya Allah, berbuat baiklah kepada orang miskin, orang fakir. Waqala, dan berkata siapal Mulai Qari Syarhi qawlihi, dalam menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi abghuni fi du'afaikum, maksudnya utlubu, carilah Anda ridhoi pada keridhoanku bil ihsani, dengan cara berbuat baik ila fuqaraikum, kepada kefakiran atau orang-orang fakir di antara kalian. Carilah keridhoanku, ridho aku itu aku Nabi Muhammad, dengan cara bil ihsani ila fuqaraikum, dengan berbuat baik kepada orang-orang fakir di antara kalian. Man zaila ila irdai habibi razzaq dil quwwatil matin bil ihsani ilal fuqara'i wa inna rabbahu jalla jalaluh yang suruh ala a'daihi wa yarzuquhu. Barang siapa yang berusaha untuk Nabi mencari ridho, Nabi yang dicintai, dengan cara berbuat baik kepada orang-orang miskin, karena Allah Ta'ala menolongnya dari musuh-musuhnya dan memberi rezekinya. Kita bisa ditolong dari musuh-musuhnya, musuh-musuh kita, karena kita mau berbuat baik kepada orang miskin. Waman, dan barang siapa sa'a yang berusaha siapa man idar
ila irfaqi Habibir Razzaq yang berusaha untuk mencari ridhonya orang yang dicintai oleh zat yang memberikan rezeki, zil kuwatil matin yang mempunyai kekuatan yang kokoh, bil ihsani dengan berbuat baik ilal fuqara'i kepada orang fakir, wa inna rabbau karena sesungguhnya Tuhannya orang yang berbuat baik kepada orang fakir jalla jalaluh yang suruhu menolong siapa Rob padanya ala a'da'i atas musuh-musuhnya, wayar zukuhu dan memberikan rizki siapa Rob padanya. Jadi kajian kita ini menjelaskan bahwa berbuat baik kepada orang fakir kita ini termasuk pintunya rezeki. Berbuat baik kepada orang yang lemah. Al-Matlabul Ashiru, kajian yang ke-10, Al-Muhajaratu fi sabilillah, hijrah di jalan Allah. Ini juga termasuk pintu atau kunci-kuncinya rezeki. Hijrah di jalan Allah termasuk kuncinya rezeki. Ini kajian yang bab terakhir. Ja'alallahu azza wa jal al-muhajara fi sabilihi subhanahu wa ta'ala mafatihan min mafatihir rizki. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan hijrah di jalannya, hijrah di jalan Allah sebagai kunci dari beberapa kuncinya rizki. Jalla menjadikan siapa Allah azza wa jal al-muhajarah akan hijrah fisabilihi di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan mafatihan akan kunci-kunci mimma fatihir rizki, mafatihan akan kunci mimma fatihir rizki, akan kunci-kuncinya rezeki. Hijrah keluar dari kampungnya, keluar dari daerahnya ke tempat lain, pergi karena Allah, seperti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu juga bisa jadi kuncinya rezeki. Dari kampung ke Jakarta hijrah, itu bisa jadi kuncinya rezeki. Wa satahaddatsu an hadzal mawdu'i bi taufiqillahi ta'ala min khilalil unwanaini at-taliyaini. Saya akan membicarakan hal ini dengan pertolongan Allah melalui dua judul berikut, kata penulis kitab ini. Wasa'atahaddatu, dan saya akan membicarakan an hadzal mawdu'i, dari hal ini, judul ini, bitaufikillah, dengan taufiknya Allah Ta'ala, min khilalil unwaini, melalui dua judul asaliyani yang sebagai berikut. Awalan, yang pertama, al-murad bil muhajarah
fisabilillahi ta'ala. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hijrah di jalan Allah? Apa? Nanti kita dibahas. Sanian yang kedua, asanad asyar'i liqanil muhajarati fisabilillahi ta'ala mimma fatihi rizki. Yang kedua, dasar hukum hijrah di jalan Allah termasuk kunci-kunci rezeki. Itu apa dasar hukumnya? Nah, kita akan bahas awalan yang pertama, al-murad, bermula yang dimaksud bila muhajarati dengan hijrah fisabilillah ta'ala di jalan Allah ta'ala. Al-muhajarah, bermula hijrah, ia kama yaqulul Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-khurud min daril kufri ila daril iman kaman hajara min Makkah ila Madinah. Wa yajibu kama yaqulu as-sayyid Muhammad Rashid Ridho antakuna al-hijrah fisabilillahi ta'ala haqiqatan idza kana qasdul muhajir minha irda Allah biqamati dinihi kama yajibu wa kama yuhibbu ta'ala wa nasara ahlahu al-mu'min ala man yabgha alaihi minal kafirin. Al-muhajarah permulaan disebut hijrah, pergi. Ia bermula hijrah keluar dari daerahnya. Itu kama yaqulu, seperti hal yang berkata yaitu siapa Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani itu al-khuruju min daril kufar, keluar dari tempat orang kafir, ila daril iman, ke tempat orang yang beriman, ke tempat beriman. Taman seperti orang hajaro yang berhijrah, keluar pindah mimma kata dari Mekah ilal Madinah, ke Madinah. Hijrah menurut Imam Al-Asfahani itu keluar dari daerah kekufuran ke daerah keimanan. Seperti contohnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Wajibu dan wajib kama yaqulu as-sayyid Muhammad Rashid Ridho, seperti hal-hal yaqulu yang berkata siapa Sayyid Muhammad Rashid Ridho, antakuna, hendaknya ada fal hijratu, hijrah fisabilillahi ta'ala, di jalan Allah ta'ala, hakikatan, secara hakikat. Idza kana, ketika ada apa qasdul muhajiri, niatnya orang yang hijrah, minha, dari jalannya Allah, kikoh, niat irdo Allah, untuk mencari ridhonya Allah, biiqomati dinihi, dengan melaksanakan agamanya Allah, kama yajibu, seperti hal yang wajib, wa kama yuhibbu ta'ala, dan seperti hal yang mencintai siapa Allah ta'ala, wa nasoro, dan bisa menolong ahlahu, pada keluarganya, al mukminin, yang mukmin, alaman, pada orang, menolong pada orang ya roh menolong
pada orang ya pokok yang menindas alaihim pada man minal kafirinya dari orang-orang kafir. Jadi kalau Anda tertindas di satu daerah, Anda pergi dari situ karena tertindas, Anda termasuk hijrah fisabilillah. Hijrah fisabilillah adalah kunci-kuncinya, termasuk kunci-kuncinya rezeki. Sanian yang kedua, asanat asyaraili kaunil muhajarati fisabilillahi ta'ala min mafatihir rizki. Dasar hukum yang kedua adalah dasar hukum hijrah di jalan Allah, termasuk kunci-kuncinya rezeki. Asanat asari bermula dasar hukumnya di kaunil muhajaro karena adanya hijrah fisabilillah di jalan Allah Ta'ala, itu mimma fatih rizki, dari kunci-kuncinya rezeki. Dalil yang menunjukkan bahwa keluar dari rumahnya, keluar dari daerahnya, hijrah ke tempat lain bisa menjadi kuncinya rezeki adalah wa mimma, dan dari dalil-dalil yakini yang menunjukkan apa mala kaunil muhajarati, atas keberadaan hijrah fisabilillahi ta'ala di jalan Allah Ta'ala, min asbabi rizki, dari sebab-sebabnya rezeki. Qauluhu jalla jalalu, bermula firman Allah Ta'ala yang berbunyi wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsira wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul mautu waqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Surat An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang menunjukkan bahwa hijrah di jalan Allah termasuk sebab turunnya rezeki adalah firman Allah tadi, An-Nisa, yang berhijrah di jalan Allah niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas, nomor satu. Nomor dua, dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi pahala hijrah
untuk mengembangkan agama ke satu tempat. Sekarang mondok di Jakarta, besok selesai hijrah ke Papua, Anda hijrah ke Kalimantan Tengah, hijrah Kalimantan Barat, hijrah ke Timur, hijrah ke NTT. Mau hijrah begitu akan dikasih rezeki yang banyak. Wa mimma, dan dari dalil ya dulu yang menunjukkan ala kaunil muhajir, atas keberadaan hijrah fisabilillah ta'ala dalam jalannya Allah ta'ala, min asbabir rizki, dari sebab-sebabnya rizki. Qauluhu jalla jalaluhu, firman Allah yang berbunyi waman yuhajir fisabilillah, waman, dan barang siapa yuhajir yang mau berhijrah, siapa man fisabilillah, di jalan Allah, yajid, maka akan bisa menemukan siapa man fil ardi, dalam bumi, menemukan niscaya mereka akan mendapatkan fil ardi, di bumi ini, muraghaman, tempat hijrah yang luas, kathiron, yang banyak, wasaatan, dan keluasan. Fafil hadal hadis, maka itu di dalam hadis, fafi hadhil ayatil karimah, maka itu di dalam ayat yang mulia ini, wa'ada, telah berjanji siapa Allah Ta'ala, anaman, sesungguhnya orang, berjanjinya hajaro, yang hijrah siapa man fisabilihi, dalam jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala, saya jitu amro ini, saya jitu akan mendapatkan siapa man amro ini, akan dua hal janjinya Allah. Kalau Anda keluar hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, dikasih dua hal. Awaluhuma, permulaannya, salah satunya muraghaman kathiron, adalah muraghaman kathiron, waman yuhajir, artinya tempat yang luas, muraghaman kathiron, wa makna muraghaman, muraghaman kathiron, tempat yang luas. Wataniha, bermula yang kedua itu saatun, keleluasan juga. Al-murad bil amril awal kama yaqulul Imam Ar-Razi, yang dimaksud dengan hal yang pertama seperti hal-hal yang Imam Ar-Razi katakan. Wa makna muraghaman, bermula makna muraghaman, waman yuhajir fisabilillah ila baladin akhar yajid fi ardi dzalikal balad minal khairi. Waman, dan barang siapa yuhajir yang mau berhijrah, siapa man fisabilillah, di jalan Allah, ila baladin akhar, pada tempat yang lain, negara yang lain, daerah yang lain, yajid, akan menemukan siapa man fi ardi dzalikal balad, menemukan tanah di negara itu, minal khairi, dari kebaikan, wa nikmati, dan kenikmatan, ma yakunu sababan li rahmi anfi a'daihil ladzina kanu ma'ahu fi buldatihil asliyah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah ke negeri lain, ia akan menemukan di negeri itu kebaikan dan kenikmatan yang dapat menjadi alasan untuk tidak menghormati musuh-musuh yang bersama di kota asalnya. Jadi kalau Anda misalnya punya musuh di kota asalnya, Anda pergi dari situ, pergi dari situ, Anda mendapatkan penghormatan dari musuh-musuh yang ada di kota asal, karena Anda telah diberi banyak rezeki.
alladzi Waman dan barang siapa aja yang berhijrah, siapa man fisabilillah dari jalan Allah ila baladil akhar, ke negara lain, tempat lain, ya kita akan menemukan siapa man fi ardi dzalikal balad, akan menemukan di tanah negara itu minal khairi, dari kebaikan, wa nikmati dan kenikmatan, ma yakunu sababan, mendapatkan akan sesuatu, yakunu yang ada apa, ma itu sababan menjadi sebab, dirogmi angfi adaihi, atas malunya musuhnya man, aladina ya orang-orang, kanu yang ada siapa lagi, niat mau beserta man fi buldati al asliyah, yang di negara aslinya. Wadhalika, dan bermula karena hal itu, bi'anaman, karena sesungguhnya orang faroko yang memisahkan, wadhabat dan pergi siapa man ila buldati ajnabiyah, ke negara asing, fa'idhan, maka kemudian tiba-tiba istaqoma amrohu fitil kalbuldah, fa'idhan kemudian tiba-tiba istaqoma, teguh, berdiri teguh, apa amruhu, urusannya man fitil kalbulati, di negara itu al ajnabiyah, yang asing, di tempat yang asing, wawasolat, dan nyampe apa dzalikal khobar, berita itulah ahli buldati, pada keluarga daerah atau negara asalnya, hojjadu min su'i mu'amalatihim ma'hu, hojjadu maka mereka madu, min su'i mu'amalatihim, atas perilakunya, ma'hu beserta dia, yang orang yang pergi tadi, warohomat an fa'uhum bisa babidalik, dan malunya mereka bisa babidalik, karena sebab itu. Wal murad bil amri atani sa'ah, wal murad, dan bermula yang dimaksud bil amri tani, dengan hal yang kedua, kata sa'ah. Sa'ah bermula sa'ah rizki, keleluasan dalam rezeki. Wahada maqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma fi tafsir hadhil ayah, warabi wa dohak wa ata wa jumhur ulama'il ummah. Wahada bermula hal ini, ma hal-hal kalau yang mengatakan pada mas siapa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas ditafsiri hadhil ayat, dalam menafsiri ayat ini, warabi dan robi, wa dohak dan dohak, atau dan atau, wa jumhur ulama'il ummah, ulama'il ummah, dan jumhur ulama jumhurnya umat. Waqala, dan berkata siapa Qatadah, al makna sa'ah, bermula arti kata sa'ah yang ada dalam firman Allah di depan, minad dolalah ilal huda, maksudnya Anda sa'ah itu keluar dari dolalah, dari ilal huda, dari kesesatan keluar ke petunjuk. Yang tadinya sesat bisa keluar ke petunjuk. Wa minal ailah ilal ghina, dan dari keluarga ilal ghina, kepada kecukupan. Wa qala Imam Malik wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.